Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Oke, Polo-Polo, ini merupakan ring dingdong ke-33. Ini merupakan cerita pertama kalinya di season yang kedua ini untuk menceritakan cerita yang aku terima dari Polo-Polo. Jadi, untuk pengirim cerita, selamat Anda mendapatkan uang senilai Rp300.000 bakal langsung dikontak oleh salah satu kru kami, jadi nanti tinggal dibalas melalui email ini. By the way, banyak banget polo-polo yang udah mengirimkan cerita, tapi please untuk tidak salah kirim. Banyak banget yang mengirimkan cerita Ring Ding Dong untuk season kedua ini ke korearealmeet@gmail.com. Tapi kalau dikirimkan ke sana oleh admin langsung akan dihapus, soalnya email itu diperuntukkan untuk endorsement ataupun urusan bisnis. Jadi kalau mau mengirimkan cerita jangan sampai salah kirim. Dikirimnya ke ceritaku@reomit@gmail.com. Bahkan ada yang kemarin reply di komen, oh emailnya nggak bisa, tapi tak lihat mereka bilangnya ceritareomit@gmail.com. Jadi mohon tidak salah tulis dan semoga Anda beruntung. Oke, cerita kali ini dikirimkan dari Jawa Tengah. Ceritanya seperti ini. Ternyata pengirim cerita ini baru aja lulus dari universitas beberapa tahun yang lalu. Dan dia berinisiatif untuk mencari pekerjaan sambilan alias part-time. Dan pengirim cerita ini akhirnya nyoba kerja di kafe, tapi masalahnya kadang itu pulangnya terlalu malam. Sampai situ masih nggak apa-apa, tapi karena kerjanya itu sampai malam dan kadang itu malah nongkrong sama teman-teman, akhirnya pengirim cerita ini sering banget pulang di dini hari. Dan diakibatkan itu, orang tuanya sedikit kurang senang melihat anaknya yang selalu pulang dini hari. Melihat situasi ini, akhirnya pengirim cerita ini memutuskan untuk mencari pekerjaan yang baru. Dan pekerjaan yang dia pilih adalah menjadi driver ojol alias ojek online. Dan untuk mempermudah penyampaian cerita, sekarang tak sebut pengirim cerita ini sebagai si A ya. Suatu hari waktu si A ini mau berangkat kerja, mamanya itu tiba-tiba bilang, pulangnya kalau bisa jangan kemalaman. Cuman bilang kayak gitu. Dan si A yang mendengar ini merasa sedikit aneh karena meskipun dia itu sering pulang malam karena kerja ojol, tapi mamanya itu nggak pernah terlihat risih gitu loh. Beda waktu dia pulang malam setelah kerja di kafe. Tapi si A ini mikirnya, oh mungkin karena kebetulan beberapa hari terakhir ini aku pulangnya telat jadi mamaku khawatir. Dan kebetulan pada hari itu karena di pagi harinya si A ini ada pekerjaan lain alias kesibukan lain, si A ini baru berangkat kerja jam 5 sore. Sama seperti driver ojol lainnya, si A ini bekerja keras dan ternyata tiba-tiba jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Karena waktu udah menunjukkan jam 10 dan mamanya juga titip untuk pulang tidak terlalu malam, si A ini memutuskan untuk pulang. Dan pada waktu itu, tiba-tiba masuk sebuah orderan dan pemesannya ini pingin ke stasiun. Sebenarnya si A itu udah cukup ragu karena udah malam dan mamanya juga udah titip pesan untuk tidak pulang terlalu malam. Tapi di satu sisi, si A ini juga membayangkan pemesannya ini harus pergi ke stasiun malam-malam, tapi pastinya jarang ojol di waktu-waktu itu. Sehingga si A memutuskan untuk mengambil orderan itu. Akhirnya si A pergi menjemput orang itu dan diantarlah hingga stasiun. Dan setelah ngantar sampai stasiun, karena perut terasa lapar, akhirnya si A memutuskan untuk mampir ke supermarket yang terdekat untuk menyantap satu mie instan dan juga mengabari mamanya biar mamanya itu tidak khawatir. Tapi mungkin pada hari itu mamanya udah ketiduran atau gimana, mamanya tidak memberi balasan kepada si A. Selesai makan mie, si A langsung beres-beres dan bersiap-siap untuk balik ke rumahnya. Jarak dari supermarket itu ke rumah itu sekitar 5 km. Dalam perjalanan pulangnya, terlihat ada seorang siswi yang masih mengenakan seragam dan membawa tas hitam yang lumayan besar dan duduk di halte. Si A melihat ini langsung bilang, loh kok ada sih pelajar kok pulangnya jam segini? Udah gitu hari ini itu weekend. Si A pertamanya mikir kayak gitu. Tapi nampaknya si A ini adalah orang yang baik dan merasa hatinya nggak nyaman untuk mengabaikan momen ini. Si A langsung dekati anak itu dan tanya, Dek, ngapain di sini? Kok nggak pulang? Dan anak yang ada di halte itu membalas, aku nggak bisa pulang kak,
Mendengar itu si A langsung tanya balik, loh kenapa nggak bisa pulang? Orang tuamu nggak bisa jemput kamu? Atau kenapa? Anak cewek yang menggunakan seragam ini menjawab dengan melas. Aku nggak ada uang, aku nggak ada HP, udah gitu aku nggak tinggal sama orang tuaku. Seketika itu, si A bilang bahwa rasa kemanusiaannya itu bergetar di dalam dirinya melihat seorang siswi SMA yang tidak bisa pulang dan tidak tahu bagaimana dia harus pulang. Dan mendengar jawaban itu, si A berpikiran seperti, oh mungkin uang sakunya habis, udah gitu HP-nya lagi nggak ada baterai, sehingga tidak bisa ngabarin orang tuanya. Itu yang ada di dalam benak si A waktu mendengar jawaban dari siswi SMA ini. Di satu sisi, ternyata si A itu juga melihat sedikit keanehan dari anak perempuan itu. Pertama, siswi ini menggunakan seragam yang bisa dibilang terlihat sedikit kuno, kayak sedikit pendek roknya, dan juga seragamnya ini beda dengan seragam-seragam zaman sekarang. Mungkin ini bisa dibilang kayak seragamnya sekolah-sekolah swasta zaman sekarang, tapi di sekitar halte itu tidak ada SMA swasta dan cuma ada SMA negeri. Jadi sedikit aneh, tapi ya bisa jadi kan ya. Jadi si A tidak terlalu menghiraukan firasatnya yang aneh itu. Di luar itu, si A juga menambahkan bahwa ada satu keanehan, yaitu waktu diajak ngomong itu, dia itu nunduk terus. Jadi tetap menjawab tapi dalam kondisi menundukkan kepalanya. Tapi akhirnya si A memutuskan untuk menawarkan mau diantar enggak, dan kebetulan arahnya juga sama, dan ternyata siswi itu bilang oh iya mau, dan langsung si A ini memberikan helm. Tapi siswinya itu nggak mau gitu loh pakai helm. Jadi dia juga pikir oh mungkin dia agak risih lah pakai helm, udah gitu udah malam dan mungkin nggak ada polisi. Jadi dia juga nggak ingin memaksakan, sehingga langsung memulai perjalanannya. Jadi anaknya langsung dipersilakan naik. Tapi saking kurusnya ini anak, waktu dia naik itu nggak kerasa kayak, tahu kan ya kalau kita naik motor kan sebenarnya kalau ada orang naik kita tuh ngerasa ada beban tambahan. Tapi waktu anak perempuan ini duduk di belakang, si A ini tidak merasakan adanya kayak getaran beban di sepeda motornya. Tapi mikirnya ya mungkin kebetulan anaknya ini kurus, si A langsung menyalakan sepeda motornya, memulai perjalanan. Selama perjalanan, si A itu coba tanya ini, coba tanya itu. Beda dengan tadi, anaknya itu tiba-tiba kayak sedikit malas menjawab gitu loh. Kalau ditanyain jawabnya itu cuma kayak agak ogah-ogahan untuk menjawab pertanyaan. Dan bahkan ada beberapa pertanyaan yang katanya nggak dijawab. Mendekati tujuan yang dituju oleh anak perempuan itu, si A itu mulai tanya, Dek, ini di pertigaan kita belok kanan atau lurus? Anaknya itu nggak menjawab. Akhirnya si A itu tanya lagi, Dek, ini pertigaan kita kemana, Dek? Tetap nggak dijawab. Akhirnya si A ini mengurangi sedikit kecepatan, terus tanya lagi, Dek, ini kemana, Dek? Lurus atau ke kanan, Dek? Gitu. Nah, dan dia lihat kanan kiri, ternyata kebetulan di sebelah kirinya itu ada makam. Tapi ya namanya makam kan ya bisa di mana-mana ya, ada makam. Dan karena terus nggak dijawab, akhirnya si A ini coba ngelihat lewat spion gitu, Dek. Tapi di spion itu nggak kelihatan, jadi dia ngira mungkin oh ini ketutupan badannya atau gimana, dan dia memutuskan untuk noleh. Tapi saat dia noleh, ternyata anak perempuan yang tadi dia gonceng itu udah tidak bersama dengan si A ini. Sesaat itu si A langsung merasa kayak dia udah merasa gak tenang. Tapi apa yang bisa si A perbuat? Si A langsung memutuskan untuk pulang ke rumahnya secepat mungkin. Sampai rumah dia langsung mandi seperti biasanya dan tidur. Ternyata saat tidur, tiba-tiba cewek yang tadi dia temui di halte ini muncul di dalam mimpi si A. Dan tahu nggak si cewek ini bilang apa? Makasih kak, akhirnya aku bisa pulang. Dan seketika itu si A terbangun dengan kondisi yang shock banget dan badannya udah dipenuhi dengan keringat dingin. Oke polo-polo, bagaimana cerita kali ini? Apakah cerita kali ini menakutkan? Kalau menakutkan bilang apa? Oke polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan juga makasih kepada pengirim cerita.
Semoga habis ini langsung bisa mendapatkan hadiahnya, dan juga please kirimkan cerita polo-polo sebanyak mungkin yang menarik ke ceritaku reomit@gmail.com. Mohon tidak salah, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita lain dari